TV hari ini saya host magang dan ini host juga magang. Dan saya bintang tamu magang. Kita kedatangan bintang tamu luar biasa, orang Iya, penting iya. nih. Ini Orang penting banget, Mas. Banget. Ring 0, 0, ya. Bentar lagi, Mas. Oh, bentar Bocorannya bentar lagi. Bocor halus. Pak Agustiansa atau Iya. Kang Mas, kita manggilnya Kang Mas ya. Kang Mas Agus. Kang Mas Beliau Agus. ini menjabat sebagai Kasat Pol PP, juga sekarang menjabat sebagai PLT di Rut PLT. Perumda Pasar Pasar Pakuan Pakuan Jaya. Jaya. Nah, kita mau ngulik-ngulik soal di Perumdanya nih, Mas. Iya, iya, iya. Kalau di Perumdanya itu kan sebenarnya Kang Mas juga pernah atau sekarang menjabat Masih sebagai menjabat badan sebagai pengawas Dewan ya? Pengawas. Dewan Ya, pengawas. ya. Dewan Pengawas. Itu udah nggak kaget dong ngurusin pasar. Iya, iya. Udah punya gambaran tapi teknis langsung turun sebagai manajemennya Masih baru lah baru. ya. Kaget. Meraba-raba. Agak sedikit kaget juga. Ya, agak sedikit kaget. Tapi ya memang dinamikanya seru. Buat saya itu luar biasa. Iya, iya, iya. Ini kan baru menjabat sebagai PLT diri itu dari Februari ya? Februari. Februari berarti baru bulan ini nih. Ini kan kita di akhir Februari. Iya. Terus kemudian tugas dan wewenangnya sebenarnya apa sih itu PLT? Sesuai SK Wali Kota terkait penunjukan saya sebagai PLT di RUT itu, tugas kewenangannya itu sama dengan direksi yang definitif. Yang definitif ya. Oh, oke. Berarti bisa mengangkat dan memberhentikan. Kewenangan merotasi pegawai, memberhentikan Iya. pegawai, mengambil keputusan itu di SK-nya itu dimungkinkan. Dimungkinkan. Ya. Berapa lama sih? SK-nya itu 6 bulan. Oh, oke. SK 6 bulan, tapi kan sambil menunggu hasil seleksi dari pansel untuk direksi yang sekarang ini, ya saya tugasnya mengawal transisi dari direksi yang lama, direksi yang baru, supaya teman-teman di Perumda Pasar Pakuan Jaya tetap bisa melakukan tugasnya dengan baik, gitu. Oke, oke. Tapi di 6 bulan nih apa ya, Kang Mas, yang PR besar yang harus lu garap nih? 6 bulan itu kan SK, tapi kalau hasil dari seleksi pansel itu keluar 1 bulan, Oh, bisa lebih cepat 1 ya? bulan. Iya, iya, iya. Oke, oke. Jadi tugas saya itu hanya melaksanakan renbis yang sudah ada. Renbis itu kan ditetapkan oleh direksi Yang lama ya? 2019 sampai 2024. Tugasnya mengawal renbis itu supaya selesai. Oke. Gitu. Renbisnya emang ada berapa PR yang belum selesai. Apa aja Dan tuh? kita akan maksimalkan di akhir selesai masa jabatan 2019-2024 ini. Gitu. Nah sebenarnya kalau sebelum ditunjuk jadi PLT ada obrolan dulu nggak dengan Pak Wali misalnya? Nggak manggil beliau. Nggak manggil, Nggak tiba-tiba? manggil. Tiba-tiba hari Sabtu, saya ingat hari Sabtu saya dipanggil, suruh menghadap ke balai kota, diminta buat jadi PLT. Dadakan. Iya, dadakan. Kaget juga tapi ya udahlah. Kita kan terbiasa mendadak. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi apa pertimbangannya harus dia ya? Kan badan pengawas yang tadi Oke. Disyaratkan di aturannya itu untuk PLT diambil dari Dewan Pengawas. Oke. Gitu. Ada 3 Dewan Pengawas, saya, Pak Wawan dengan Pak Ketua, Pak Gatut. Pak Gatut. Tapi mungkin Pak Wawan punya pertimbangan sendiri, saya diminta untuk jadi PLT. Iya. Kan dia kan terkenal galak nih, suka tabrak-tabrak, Itu dia, Mas. itu dia. Jangan-jangan ada hubungannya sama itu gitu. supaya beresin dulu tuh Nah. pasar. tapi emang kulturnya di pasar tuh gitu ya, agak sedikit Tidak keras. gitu. Tidak seperti itu juga. Ini kan manajemen perusahaan beda dengan manajemen saya di Satpol PP. Saya Satpol PP itu biasa dengan kultur pasukan. Iya. Saya bilang A, ke bawahnya harus sampai A juga. Komando ya. Komando. Ya. Pasarnya beda ternyata. Saat saya di Dewas saya nggak terlalu mengikuti dinamika itu kan. Dewas itu kan memantau kinerja direksi, beri masukan pertimbangan kepada pemilik modal. Tapi begitu masuk ke dalamnya, saya pikir juga dengan banyaknya teman-teman yang sudah berkiprah lama di Perumda Pasar itu, alhamdulillah bisa kita rangkul semuanya. Saya minta mereka solid. Saya bilang saya hanya mengawal masa transisi sampai selesai. Jadi saya nggak ada kepentingan kiri kanan depan belakang, saya hanya mengawal supaya selesai dan menyelesaikan renbis yang sudah ditetapkan. Gitu. Apa aja bocorin dong. Apa tuh? Yang harus dikawal nih di PD Pasar. Ya masa transisi ini, perpindahan dari direksi ini sampai sekarang ini kita sedang mematangkan proses beauty contest untuk Pasar Bogor. Oke. Gitu. Pasar Bogor dengar-dengar kata adanya ada hotel juga ya di situ nanti. Itu masih dinamis ya. Hmm. Di peruntukannya itu perdagangan dan jasa, tapi nanti kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Kita lihat sejauh mana yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang pendapatan dari Perumda Pasar itu sendiri. Gitu. Kan Plaza Bogor itu hasil penilaian KPKNL total asetnya senilai 188 miliar. Plaza Bogor. Iya. Plaza ya. Plazanya. Pasar Bogor 100
153 miliar. Ya, jadi artinya kita harus membangun rencana bisnis yang bisa mengangkat nilai lebih dari itu. Iya. Jadi value-nya harus bertambah. Itu kan dengan itu aja total udah hampir 400-an Yes, lebih ya. gitu. Makanya value-nya harus bertambah. Gitu. Dan yang kedua yang sekarang lagi rame ini kan ada penolakan dari pedagang pasar Bogor. Iya. Penolakan mereka nggak mau dipindah. Kemarin kami rapat dengan para pedagang, dengan Dewan juga, dipimpin oleh Pak Ketua Dewan. Saya sampaikan, kalau dari awal teman-teman pedagang bilang, saya menolak nggak mau pindah, tanpa ada argumen, tanpa ada alasan, ya susah juga. Iya. Pemerintah kota punya program melalui pemerintah pasar, penataan kawasan. Pedagang nolak, kekeh nggak mau pindah. Ya kita diskusikan. Itu yang kemarin saya sampaikan di rapat Dewan. Sok, ada masalahnya apa? Masalahnya, kendalanya apa? Kalau harga bisa kita bicarakan. Jaminan nanti ramai atau enggak? Ya nanti setelah saya masuk sana semua, nggak ada pasar lagi di sini ya. Insya Allah pasti pembeli pun akan lari ke sana. Iya. Dan jangan juga saya bilang jangan juga mendahului takdir Tuhan. Siapa tahu setelah pindah ke pasar yang relokasi Lebih nyaman, lebih ramai bagus, ternyata. ya. Gitu. Iya. Kan kalau kita lihat sekarang kondisi pasar Bogor itu kan walaupun dari hasil uji struktur bangunan masih bagus, tapi kondisinya nggak layak buat dipertahankan. Dan yang berikutnya, kekumuhan di areal Yang di bawah pusat ya? kota ini, ya, areal pusat kota ini, Iya. itu hasil kajian kami berasal dari adanya pasar Bogor di tengah kota. Karena ada pasar, otomatis mengundang pasar tumpah. Iya. Pasar tumpah, Beleleran, Semeraut. Meraut. Kami 2 tahap. 2016 saya masih kepala seksi operasi, tertibkan Surya Kencana. Mungkin ingat tahun 2016 itu kalau kita sore hari dari mulai simpang BTM sampai ke Surken itu isinya pedagang sayur semua Iya, betul, tengah tuh. jalan. Ya. Malam-malam kan? Masih ingat kan? Tuh, bener. Masih ingat nggak? Iya, ingat Bang. Ingat kan? banget. Masih ingat Piana. Setelah itu kita tertibkan. Kita dorong mereka masuk ke jalan-jalan kecil di area Surya Kencana. Masuk ke Pedati, masuk ke jalan kendaraan roda, masuk ke dalam Lawang Seketeng. Tahap berikutnya yang sekarang ini, si gulaan ini kan pasar Bogor ini gula. Iya, benar. Gula ini mengundang semut banyak. Akhirnya terciptalah pasar tumpah. Gulanya kita pindahkan. Iya. Gulanya kita pindahkan ke pasar yang lebih representatif, lebih bagus, lebih nyaman. Sesuai dengan konsep pasar modern, bersih, gitu. Itu yang sedang kita sampaikan kepada para pedagang. Gitu. Jadi kalau mereka nolak tanpa alasan agak susah juga kita menjawabnya, Iya. ya kan? Tapi Tapi ada yang- kan penolakan itu pasti ada kan? Masih kencang, Masih kencang malah. masih kencang, penolakan masih kencang. Kemarin terakhir rapat saya dengan Dewan saya sampaikan, kita bicarakan yang jadi dasar penolakannya apa, cari solusinya. Tapi kalau kekeh, saya nggak mau pindah pokoknya nggak mau pindah, susah kan ketemu kita. Iya. Jadi ayo diskusi, kita cari solusi apa yang jadi masalah Bapak Ibu semua. Kan dari awalnya dari mau sertifikat dibahas sama para pedagang, akte jual beli dengan para pedagang. Setelah kemarin rapat, BPN hadir, termentahkan semua. Gitu. Dan yang utamanya itu dalam tata ruang kota kita, RT RW, tata ruang kota itu tidak memungkinkan ada pasar tradisional di tengah kota lagi. Iya. Harus sudah dipindah harusnya. Pindah, ya. makanya kita Geser ke geser, wilayah. kita geser lah. Iya. Kita bikin pasar Sukasari di arah timur, dan kita bikin pasar Jambu 2 di arah utara. Caranya. Tinggal selatan. Nggak di Pak, tengah ya. kota. Gitu. Selatan ada pasar Ramoyanan. Moenan. Iya. Kebun Gitu. kembang juga bisa. Kebun kembang di tengah gitu. Gitu. Jadi Pemkot Bogor ini kan punya master plan. Punya master plan yang sekarang sedang kita laksanakan. Nah, Renbis ini mencakup dalam itu. Pasar Bogor, penataan kawasan pasar Bogor dan sekitarnya. Revitalisasi lah ya, Pak. Revitalisasi. Bukan Iya. renov berarti ya? Revitalisasi. Revitalisasi Iya. bongkar doang lo ya. Kalau soal bongkar nanti kita akan lihat kebutuhan dari si pemenang beauty contest nanti. Kalau dia ternyata cukup dengan membongkar sebagian atau apa, ya itu nanti dari si pemenang beauty contest ini nanti yang punya konsep. Iya. Tapi kita dari KAK kita sudah mengarahkan. Iya, harapannya apa? Ya harapannya kita nih tuh, gimana cara kita meningkatkan pendapatan. Tadi saya bilang aset kita itu hampir 400 M. Iya. Kita ngundang investor buat ngebangun kawasan itu, ya harus menaikkan Nilainya. nilainya. Iya. Jangan di bawah itu. Dan emang nggak ada lagi space untuk pasar tradisional. Gitu. Kita geser pasar tradisional ke tempat yang lebih enak kok. Iya, iya. Saya Artinya jamin. harus akomodatif begitu kan Iya. untuk pedagang juga pembeli datang. Betul, gitu kan, Pak? betul. Jadi kita akomodatifnya itu bukan dengan menyiapkan space lagi buat para pedagang tradisional di tempat itu, tapi kita geser ke tempat pasar tradisional yang memang peruntukannya.
sesuai dengan tata ruang kota. Gitu, brother. Mantap, 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 mantap. Tapi ngomong lu pernah ke pasar nggak? Itu dulu Iya, iya. Pernah sampai parkiran nganter. Saya parkiran nganter. Nah, di pasar Bogor itu yang menarik, udah terlihat dari jauh aja udah terlihat kumuh ya. Iya. Cat-catnya juga udah berantakan. Iya. Terus kemudian di bawahnya becek. Iya. Nah, itu juga menjadi alasan kenapa harus direvitalisasi kan? Iya. Itu bangunan udah berapa tahun ya sebenarnya? Pasar Bogor almost 20 tahun. 20 tahun ya. 97 mungkin. Iya. Makanya sudah layak sebenarnya untuk Iya. diperbaiki gitu ya. Walaupun emang dari uji strukturnya masih bagus, struktur ya. Iya, secara struktural ya Struktur, bangunan. struktur bangunannya, fondasinya masih Fondasi kuat. Tapi yang lainnya kan sudah tidak. Gitu. Kita harus revitalisasi sesuai dengan tata ruang kota, sesuai dengan renbis di Perumda Pasar Pakuan Jaya. Iya. Gitu. Kalau tata ruang kota tentang perpasaran ini kita nggak ada apa rencana bikin tematik begitu, pasar basah di sini, pasar apa di mana gitu. Itu mencakup di pasar tradisional yang sudah kita siapkan. Sukasari, terus itu kan untuk peruntukannya untuk ini. Plaza Bogor kita bongkar. Itu kan komoditasnya komoditas kering. Oke. Plaza Bogor ya. Iya. Plaza yang di Plaza. depannya. Ya. Kita udah kosongkan dari bulan Mei 2023. Kita kosongkan. Para pedagangnya kita arahkan buat mengisi los-los di Blok F dan Pasar Sukasari. Sukasari, oke. Karena komoditasnya kering. Yang basah, yang di Pasar Bogor belakang itu ada kita 1.146 pedagang. Ya. Itu kita akan masuk ke Jambu 2. Oh, di Jambu. Jambu 2. Oke. Itu khusus pasar basah. Jambu 2 nggak boleh nerima pedagang baju, fashion, Iya, emas nggak boleh. Itu pedagang pasar basah ke sana. Jadi udah kita konsep itu ya? buat klaster-klaster masing-masing. Supaya apa? Supaya tengah kota ini dekat dengan istana, lintasan VVIP, nyaman. Saya yakin kalau para pedagang mau membuka sedikit ininya, Pikirannya. ya mungkin akan bisa menerima. Toh kemarin saya rapat juga awalnya kencang, saya jelaskan berapa sudah mulai bisik-bisik. Iya. Bantuin Pak, harganya tolong di. Nah, Iya, iya. oke, Ada sahabat. ruang-ruang komunikasi Ada ruang lah, komunikasi. ya. Tapi kalau dari awal sudah bersikukuh, saya pokoknya nggak mau pindah karena ini adalah pasar punya historikal, ini cagar budaya. Ya salah juga gitu. Iya. Memang kalau udah pakai pokoknya itu Ah, udah nggak terima alasan Udah lagi. terima tuh. alasan. Ini saya bilang kita ini kan Bogor. Bogor tuh ada prinsip HD goreng ku bahasa. Apapun akan beres dengan komunikasi. Iya. Gitu, brother. Ya, Mantap, mantap. ini kan di 2024 ini ada beberapa pasar yang juga akan segera beres ya revitalisasinya. Iya, Ada insya Allah. Sukasari dengan Jambu 2. Jambu. Ya. Nah, progresnya udah sampai mana tuh berarti itu? Sukasari sampai hari Senin kemarin itu sudah 73%. 23%. Jambu 2 sudah 75%. Berarti dikejar sampai Insya Allah kalau lancar semuanya progresnya, Maret itu sudah selesai pasarnya. pembangunannya. Pembangunannya. Mulai ngisi mungkin April. Kemungkinan seperti biasa. Kalau pedagang itu pasti nunggu, Pak boleh gak Lebaran ya? pindah habis lebaran. Oh, Lebaran. iya. kita Iya, kita betul, kita betul. nggak kaku. Kita yang tadi saya bilang kita akomodatif, ya kita tampung. Yang penting Anda pastikan dulu tempat Anda di pasar-pasar yang sudah kita bangun itu. Iya, iya. Jangan sampai nanti masih pengembang, kan sekarang pengembang masih membuka ruang untuk pedagang pasar yang akan kita kosongkan ini. Iya, Pasar Bogor untuk ke Jambu 2 sama Plaza Bogor untuk ke Sukasari. Kita masih tutup itu untuk para pedagang existing yang ada. Oke. Tapi nanti akan dibuka untuk umum. Jangan sampai nanti begitu dibuka untuk umum ngisi, para pedagang ini komplain sama kami. Iya, pedagang yang Nggak lamanya. Pedagang lama Kebagian komplain. gitu. Kenapa itu nggak kebagian? Iya, Gitu. iya. Makanya jadi saya bilang, kalau ada kendala soal harga, sok sampaikan. Saya yakin lah, semua bisa dikomunikasikan. HD goreng tadi ya? Ada goreng ke bahasa. Siap. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Jawa. Iya, iya. Apa namanya ya? Tentu juga harus ada langkah-langkah promosi nih Kang Mas. Ya. Ini libatkan kita gitu Iya. ya. Oh. Ya, Karena ya. Kita harus jaring pembelinya juga untuk Ya, datang. makanya kan saya kan baru menjabat PLT ini kan baru 2 mingguan, 3 minggu lah. 2 Tanggal minggu. berapa sih? Tanggal 2 Februari, 2 Februari SK saya. awal. Saya mulai running, pas saya mulai running itu saya pertama ngecek ke pasar-pasar yang ada di Kota Bogor. Apa yang saya cek? Itu layanan-layanan dasar, blower, Oh iya, ya, iya. terus saluran air yang sampai menggenang, Parkiran. parkiran koordinasi dengan disub juga ya, parkiran. Tapi saya lebih ke dalam pasarnya dulu, di mana konsumen kita kan pedagang, perumda konsumennya adalah pedagang. Iya. Kita pastikan mereka nyaman dulu dalam pasar itu. Karena datang ke beberapa pasar, Pak ini blowernya udah lama mati. So, kita suruh perbaiki.
gitu. Sebenarnya menjadi tupoksinya Perumda itu kan hanya pengelolaan ya. Pengelolaan. Termasuk juga nanti ada servisnya dan sebagainya. Ya, betul. Sebagian dari itu. Kebersihan, keamanan, pengelolaan. Nah, dari beberapa pasar yang sedang dibangun termasuk Sukasari itu pakai PMP atau pakai pihak ketiga ya? Sukasari dengan Jambu 2, Di Jambu 2. kita menggunakan sistem BOT dengan pihak ketiga. Iya, pihak ketiga. Ya. Nilainya berapa itu? Ya Sukasari sekian puluh, Jambu 2 sekian puluh lah. Ya. Lumayan banyak lah. Ya lumayan. Artinya kita harus bersyukur masih ada investor. masih ada investor yang mau masuk ke Kota Bogor untuk menampung pedagang-pedagang di pasaran tengah kota ini. Iya. Gitu. Itu kan juga untuk memperbaiki hajat hidup Ya. pedagang pasar. Iya. Harganya dinaikin loh dengan tempat Betul, yang Yes. betul. Kalau Iya. kalau teman-teman mungkin pernah studi banding berapa pasar bersih yang terdekat di Sentul lah. Iya. Ya, pasar bersih Sentul itu. Pasarnya bersih pakai keramik. Iya, betul. Ada grup basah, ada grup basahnya. Jual ikan, jual daging, jual ayam. Sampahnya dikelola dengan baik. Iya, itu dia. Airnya dikelola dengan baik. Blok kering semua. Itu lebih nyaman. Saya yakin pembeli akan lebih nyaman. Iya. Gitu. Dan yang kedua, kita menyelesaikan problem kota yang nggak pernah selesai nih. Kawasan Pasar Bogor Sudah Kencana ini. Kerowotan itu kita analisa karena ada gula di situ. Iya. Pasar. Traffic Macetnya, segala macam. Traffic. Iya. Nanti pun kami dengan Disub akan melakukan rekayasa lalu lintas. Jadi supaya pasar yang baru ini dilintasi oleh angkutan umum. Oke, memudahkan, oke, gitu. oke. Balik lagi ke Pasar Bogor. Itu Ya. rencananya kapan berarti ya? Mulai dibangun? Kalau Harusnya. kalau sesuai dengan tahapan beauty contest untuk pembangunan Pasar Bogor akan dimulai mungkin di bulan Februari ini atau mungkin di awal Maret. Awal Maret. Awal Maret. Sampai pembangunan itu berapa lama? Ya beauty contest 35 hari, nanti muncul pemenang, nanti mungkin ada berapa yang harus dirobohkan, ada berapa yang harus ditutup. Iya. Ya masih agak lama lah prosesnya, sebenarnya Setahun masih lama. berarti ada ya? Mungkin lebih. Lebih ya? Mungkin lebih. Tapi kan kita harus memulai. Iya. Kalau kita nggak mulai sekarang, kapan mau beresnya? Betul. Udah nggak diisi ya, yang plazanya Yang ya? plaza udah nggak diisi. Udah nggak diisi. Walaupun dikomplain. Itu lihat tuh, plaza dikosongin tapi nggak ada apain. Iya. Ya, justru kita supaya semua tetap kondusif, kita akan samakan nanti plaza dengan pasar untuk pengerjaannya. Nah, sebelum ke Plaza Bogor, gue pengen kita bicara promo tadi deh. Oke. Ini kan buat pengunjung pasarnya paling banyak mama. Yes. Kalau gue tanya nih, Kang Mas Agus, apa sih keistimewaan Pasar Jambu 2 Yes. sama satu lagi Sukasari Sukasari. yang mau ini? Yang pertama jelas kebersihan. Lebih bersih, jaminan Jelas, tuh. jauh lebih bersih. Oke. Ya tadi saya bilang, konsepnya akan mendekati pasar bersih yang ada di Sentul. Oke. Ya, jadi itu buat bawahnya itu pakai keramik. Lantainya. Lantai pakai Nggak ada keramik. lagi becek-becek gitu, nggak ada. Nggak ada becek. Anti becek-becek Iya, klub gitu. nanti becek-becek. Jadi nggak usah khawatir nanti di sini ada ciprat-cipratan. iya, Ya kan? iya. Lo pernah nggak pernah? Pas kita jepit ke pasar, Iya. terus ceplak sampai kena baju tuh. Nah, itu nggak lagi kayak gitu. Terus sampai ada ini loh, bahasa pulang dari pasar loh. Nah, iya kalau tambah ada kayak gitu. Jadi kita Iya, pastikan iya, itu lebih bersih lagi. Dua, lebih nyaman. Higienitas pun lebih terjaga pasti. Iya. Ya kan? Itu parkirnya lebih nyaman karena mereka one area gitu. Itu yang Dua-duanya. Sukasari sama Dua-duanya. Dua, kita menerapkan standar yang sama untuk dua pasar yang baru ini. Oke. Pengelola kita berikan penekanan untuk mencapai batas pelayanan yang kita inginkan. Oke. Fasilitas toilet. apa? Toilet. Wah, pokoknya nanti saya ajak main ke sana lah. Oh, Iya benar. Siapa tahu ada peluang buat marketingnya. boleh. Ya kan? boleh. Nanti kita cek ke sana. Saya jamin akan lebih nyaman pengunjung ya. Tapi kalau si pedagang lebih milih buat berbecek-becekan di bawah tempat dia penyimpanan barangnya banyak tikus segala, Iya. siapa yang mau nyaman? Iya. Gitu. Ini kan sebenarnya menjadi tantangan juga nih buat Perumda bahwa hari ini masyarakat juga lebih nyaman belanja via online. Ya, Pasar kan sudah betul, mulai ditinggalkan nih. betul. Nah, ini Kenapa? Karena kira-kira- malas becek biasanya. Oh, Ya. karena penyebabnya itu Biasa ya. diantaranya itu. Nah, dengan bersih ini berarti ada kepastian, ada Kepastian. ya kemauan lah masyarakat untuk balik lagi ke pasar. Iya. Iya, Ini iya. inovasi juga lah. Ini bentuk inovasi lah. Ini berarti yang Jambu itu April juga Ya. perkiraan akan diresmikan. Kita planningkan April tuh dua pasar ini sudah diresmikan. Resmi sudah diisi.
sudah diisi setelah Lebaran. Setelah Lebaran ya. Ya. Kan April Karena itu tadi bahasanya tunggu Biasa Lebaran. kita udah paham karakter pedagang. Biasa mereka nahan. akan minta sampai habis Lebaran. Iya, iya, Tapi iya. sekarang kami sedang matang komunikasi dengan pedagang pasar Bogor supaya mereka juga bisa menerima konsep ini. Iya, iya. Kita nggak memaksakan, tapi kita meminta mereka supaya lebih naik lagi Iya, iya. levelnya. Iya. Kalau mereka bilang kemahalan, sok bicarakan, Diskusikan. Membuka ruang kan? kita bukan ruang diskusi, enggak. Kita nggak yang kirim surat 1, 2, 3 minta aparat kosongkan. Wah, kita nggak gitu. Udah nggak zaman. Udah nggak zaman. Referensi ya. Kita diskusi, sok saya titik temu. Tapi diskusi ini harus berdasarkan pada niat untuk win-win solution. Iya. Ya, ya, ya. Gitu. Ini kan ada informasi bahwa Plaza Bogor nanti akan membuat gedung parkir ya, termasuk juga area pusat kota, terus kemudian pusat kuliner, pasar tematik oleh khas Bogor ya, terus kemudian juga ada taman, hotel yang tadi disinggung. Sumber pendanaannya berarti itu kan pakai pihak ketiga, Ya. itu pasti lebih besar itu. Iya. Butuh berapa itu? Karena kalau APBD sama APBN Ya. juga nggak mungkin cukup. Ya di angka Perkiraan ratus M lah. Ratusan M. Ya, jadi si investor yang nanti akan ikut beauty contest harus siap dengan pendanaan. Kita karena kemarin kita udah coba berapa kali beauty contest di pasar, bukan pasar Bogor ya. Datang calon investor, bawa konsep, bawa desain sudah oke. Ternyata pada endingnya mereka nggak punya sumber pendanaan. Oh. Iya, iya. Nanti kita akan pastikan yang ikut beauty contest adalah yang siap dengan pendanaan. Ini bukan angka 10-20 M ini. Iya, ratusan mah. Ini angka ratusan. Ratusan. Angka ratusan M. Ya tapi nanti pasti profitnya juga akan sebanding. Iya, iya. Gitu. Makanya kalau tadi ditanya, nanti ada apa di sana? Nanti akan menyesuaikan. Ini masih dalam pembahasan kami juga. Tapi apapun yang bisa meningkatkan pendapatan per pasar yang akan meningkatkan juga PAD di Kota Bogor. Iya, iya. Semua harus termanfaatnya. Gitu. Sebenarnya ada berapa investor yang sudah mulai tertarik untuk pasar? Ada beberapa lah, ada beberapa yang sudah mulai. Lokal apa dari luar gitu ya? Ada lokal, ada dari luar kota juga ada yang sudah mau tanya-tanya. Luar, Ya, semakin banyak yang ikut beauty contest kan akan juga kita punya banyak pilihan. Iya. Gitu. Oke. Karena kan nanti one stop ya, parkir itu pun bukan hanya untuk Ada parkir. park Iya. and ride di situ, Taman ya. ada taman di situ, ada masjid. Nah, ini di situ ada masjid yang nanti juga akan jadi apa ya? Selama ini orang banyak yang komplain susah nyari musola buat sholat di area Iya, situ. iya. Walaupun ada Betul, kecil betul. lagi di bawah. Iya. Betul, betul, sepakat. Di situ akan dibangun masjid juga. Itu kita masukkan dalam KK masjid itu. Jadi artinya warga nggak usah khawatir. Gitu. Nah ini sekarang kita mau coba ngobrol soal PR nanti yang akan diemban oleh direksi baru sebenarnya. Ya. Nah kira-kira apa aja tuh yang dari Kang Mas hari ini merasakan sebulan lah kurang Iya. lebih ya Iya. kalau Maret nanti terpilih. Nah direksi ke depan tuh atau next itu PR-nya apa aja? Ya yang pasti menstabilkan situasi pasca relokasi. Ini akan jadi masalah, biasanya cenderung akan jadi masalah. Bagaimana cara nanti direksi terpilih menjaga situasi, suasana tetap stabil, para pedagang itu tetap bisa berusaha dengan nyaman, dan gimana mereka bisa meningkatkan penjualan mereka. Ini PR buat direksi terpilih nanti. Saya yakin siapa yang terpilih pasti orang terbaik, hasil seleksi dari pansel. PR itulah menyelesaikan beauty contest. Saya mungkin membuka beauty contest, tapi nanti Yang endingnya, melaksanakan Iya, direksi direksi terpilih, baru, direksi iya. terpilih. Ah, iya, iya, iya. Tugas mereka nggak mudah juga di awal, Mengawal, langsung ya. tugas berat di awal. Gitu. Tapi saya yakin semua pasti akan siap dengan beban yang diemban nanti. Iya, iya. Kan mereka daftar direksi masih udah siap juga dengan konsekuensinya. Hmm. Mereka pasti udah tahu, udah mempetakan lagi ada apa sih di pasar ini. Nah itu harapan saya, tapi pasti bisa lah. Kami kan di Dewas juga tetap akan monitor, memberikan saran, arahan. Gitu. Ini ada berapa pasar lagi yang memang belum direvitalisasi atau perlu diremajakan lah? Ada pasar pada suka yang sekarang masih, Suka, tapi masih iya. belum selesai. Oh Proses- lagi revitalisasi juga? Bukan. Kita sudah ada dana PMP untuk ke sana, Untuk membangun itu? untuk pasar pada suka, tapi memang ada kaitan dengan persoalan administrasi hukum yang belum selesai. Sekarang sedang kita bereskan. Tertahan. Sama pasar Merdeka yang nanti akan kita coba untuk BOT-kan juga ke pihak ketiga. Iya. Pasar Merdeka juga termasuk yang lama tuh ya? Ya, Iya, pasar lama betul, juga. betul. Itu kan aksesoris kendaraan lah ya? Kendaraan. Iya. Ya, kendaraan, Spare pedagang part, sayur basah. Spare part itu ya. Kan nanti harapan kami pasar Merdeka itu bisa menampung pedagang loak yang ada di sepanjang Jalan Merdeka. Iya. Ya. Akan ditarik ke situ? Antar ke situ. Oke, oke. benar. Kita kemarin di beberapa kali desain itu kita sudah meminta disertakan area space untuk menampung pasar loak yang selama ini ada di badan jalan, Badan jalan, trotoar di
Merdeka. Iya. Biar mereka juga nggak mengganggu jalan. Iya. Jadi saya bilang kalau Anda kerjasama dengan Perumda, profit jelas Anda harus pikirkan. Tapi yang kedua ada fungsi pelayanan dari pasar yang mesti diemban juga oleh Perumda Pasar Loak Jaya. Gitu. Karena legend juga pasar-pasar loak itu. Legend. Iya. Legend. Bener-bener. Udah banyak. Lu nyari HP bekas-bekas di situ banyak tuh. Ada, iya betul. Kalau yang punya nggak nyari ke sana. Iya. Nah sebenarnya untuk direksi yang cocok itu harus punya mental baja nggak sih? Karena ngurus pasar itu, aduh, Ya, repot. Ya, ini kan mindsetnya mau diubah katanya pasar mau lebih modern lah. modern. Iya. Nah, gini. Yang namanya kita mau merubah sesuatu itu pasti perlu mental yang kuat. Saya selalu bilang ke teman-teman di Perumda, tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Iya. Jadi Anda harus mau berubah mengikuti perkembangan zaman. Iya sih. Gitu. Jadi saya harapkan sosok direksi yang nanti memimpin Perumda Pasar Loak Jaya itu ya harus punya visi yang kuat, punya nyali yang kuat, Itu. Iya. dan juga punya konsep. Gitu, punya konsep. Dia kan akan nyusun Renbis 5 tahun ke depan. Betul. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Iya. Gitu. Kan kebanyakan di pasar juga pedagangnya sebenarnya bukan warga Kota Bogor ya, ada yang dari Kabupaten, Ya. dari luar Kota Bogor. Ya. Ditambah di situ juga, mohon maaf ya, banyak misalnya preman-premannya segala Ya. macam. Nah, Kalau di ketika areal pasarnya mungkin nggak ada. nggak ada, tapi di luar itu. Tapi di luar areal pasar ini, yang tadi saya bilang pasar tumpah ini, ini yang mengundang preman-preman berkeliaran di situ itu. Iya. Pasar-pasar ilegal, dikutipin sama preman mereka. Gitu. Jadi sebenarnya kita bongkar pasar Bogor ini akan jadi kemaslahatan buat banyak orang sebenarnya. Iya. Saya yakin. Banyak orang. Iya. Tapi emang kalau pola pikir kita tutup, kita kunci di satu titik, susah. Makanya saya coba membuka pola pikir teman-teman para pedagang. Sok Pak, ini Bapak akan lebih baik lagi di sana. Saat ada yang nanya begini, Pak, apa jaminan Bapak kita bisa jualan tenang di sana dengan pendapatan naik? Artinya apa? Artinya mereka sebenarnya juga punya pikiran mau pindah sebetulnya. Ada keinginan Ada keinginan. Iya. Gitu. Sekarang kita mau bahas soal fenomena hari ini ya, ada Iya. kelangkaan beras nih. Oh iya. Beras. Beberapa minggu terakhir ya kan, beras itu susah. Kalinya pun ada mahal. Ya. Sebenarnya Buat apa yang kampanye, sudah Mas. dilakukan? Dibuat kampanye. Ternyata enggak. Itu enggak juga. ternyata prediksi kita itu. Enggak, awalnya kita Awalnya prediksi kayak gitu. itu. Ya. Ternyata Ini karena kampanye, banyak yang borong beras, Betul. dia stok, dia bagiin. Ternyata ada kelangkaan pasokan memang. Karena cuaca nggak menentu. gagal panen. Gagal panen di beberapa Daerah penyumbang. daerah penghasil beras. Iya. Itu, jadi kemarin saya sempat cek ke pedagang-pedagang beras di pasar, mereka stok beras ada. Oh ada sebenarnya. Cuma memang harganya naik. Gitu. Kalau di pasar tradisional ya, dia mereka punya beras tapi harganya memang naik. Yang medium itu yang biasa 9.000 sekarang naik jadi 16.000. Tapi udah 4 hari ini harganya stabil, tapi stabil tinggi. Masih tinggi lah. Masih ya. tinggi. Artinya belum ada pasokan baru. Pasokan masih ada, tapi terbatas. Pasokan masih ada, tapi terbatas. Ini Ramadan aman gak nih? Nah itu dia. Sampai Ramadan Makin aman nih? tinggi lagi nanti. Ya enggak, kalau kemarin di Kota Bogor kita kerjasama dengan Bulog DKI, karena mereka punya cadangan stok beras yang cukup banyak, mereka kirim 50 ton ke Kota Bogor. Oke. Dan insya Allah kita pastikan Ramadan kita tetap makan nasi. Iya. Saya pastikan, bukan makan buras oncom. Iya. Siap. Kan selain beras juga sekarang yang lagi naik itu adalah cabai ya. Cabai naik drastis. Ya, Drastis sembako itu. lah. Bini gua cerita, wah cabai lagi naik. Jangan makan pedas-pedas dulu ya. Cabai naik drastis. Daging. Kenapa itu suplainya sama? Ya sama, supply. Karena kan faktor cuaca ini. Daging dengan ayam cenderung stabil. Karena nggak terpengaruh cuaca. Telur yang mahal. Telur Betul, mahal juga. Telur naik tapi naiknya masih Ibu-ibu telur naik nggak sih? naik. Telur. Kita kan hitungnya harian. Seminggu ini telur masih stabil. Memang agak naik. Gitu. Tapi kalau yang kaitannya dengan cabai, beras, yang kaitannya dengan alam, Iya. itu cenderung naiknya agak jauh. Gitu-gitu ya. Ya. Nah, cara mengendalikannya gimana ya? Atau cara mengatasi itu yang dilakukan oleh Perumda Pasar? Ada nggak kebijakan khusus yang dilakukan? Ya itu untuk mengatasi kelangkaan beras, kerjasamalah kami dengan Bulog Dinas ya, Pertanian, ya. dengan Bulog, datangkan 50 ton beras ke Kota Bogor. So untuk pasokan-pasokan sayur-sayuran, kita coba komunikasi langsung kepada para supplier-suppliernya yang ada di daerah penghasil. Kayak buat cabai kan adanya mungkin di daerah Garut sana. Iya. Kita coba komunikasi Sayur mayur Cianjur juga banyak. Cianjur, ya. sayur mayur ya. Kita coba komunikasi langsung direct ke mereka. Kita cek apa sih kendalanya sehingga bisa mahal gitu. Nah, ini menghadapi lebaran puasa ya sebentar lagi kan pertengahan. Ini juga bisa
dipastikan harga masih relatif aman atau ada kemungkinan lain apakah akan naik lagi? Kita maksimalkan, kita upayakan dengan tim pengendali inflasi daerah itu supaya harga tetap stabil. Iya, karena kan biasanya menjelang Lebaran, menjelang puasa itu pasti naik. Ya, fluktuatif. karena permintaan tinggi. Permintaan Permintaan Iya, tinggi, iya. permintaan Tambah tinggi. itu. Mungkin stok pasokannya mungkin masih sama. Iya. Jadi cenderung akannya naik. Dalam waktu dekat ada rencana itu nggak operasi pasar? Operasi pasar Pasar sudah murah dilakukan sudah berjalan nih? Sudah berjalan itu pakai beras yang dari Bulog Bulog DKI itu itu. ya. Kita intervensi dengan dinas pertanian Iya, di 2 kelurahan sementara, tapi nanti kita akan lihat juga perkembangannya. Tapi kalau datang ke pasar tradisional, ke toko beras ada. Beda kalau di komplek-komplek ke minimarket itu stok berasnya habis tuh biasanya. Habis sih ya. Bener kan? Minimarket Iya. nggak ada ya. Ke Indonet, Iya, ke iya. Alfanet gitu. Iya, Itu berasnya habis tuh. Betul. Tapi resiko yang sering muncul nih kan di momen-momen kayak gini kayak penimbunan kayak gitu tuh gimana? Nah, Ada makanya nggak faktor itu ya? kemungkinan ada. Tapi makanya kemarin pun dengan Satreskrim Polresta melakukan pengecekan. Dan sampai ada orang-orang yang main curang menimbun di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Teman-teman dari Polresta Bogor Kota luar biasa juga, mereka bergerak cepat. Nyebar timnya mereka cek. Gitu. Hasilnya belum tahu. Belum, nanti kan masih dari mereka. Kelihatan lah ya. Iya, iya. Oke. Nah, ini kita ada kuis. Kuis Yang apa nanti ini? Bisa dijawab dengan cepat. Nah, ini ada beberapa Kuis, pertanyaan. ya. Nanti ketika kita tanyain pilih mana, terus kemudian kita tanya alasannya ya, Mas ya. Oh ya. Tanya alasannya. Kita tanya alasannya. Oke, ini kuis pilihan cepat. Yang pertama adalah pilih Satpol PP atau camat. Satpol PP. Ya, sekarang karena masih di Satpol PP ya. Ya. Dari awal ya. Awal PNS itu di Satpol PP. Lulus Ajudan itu dulu ya, ajudan, ajudan. 2 tahun, jadi danton gua tuh. Iya, dulu. Danton itu struktur yang paling bawah ya. paling bawah, pemimpin anggota langsung di lapangan, pemimpin anggota 25 orang. Komandan peleton ya. Komandan peleton. Iya, iya. Anggota gua orang tua. Mana zaman ini PKL lagi ya? Waduh, dulu zamannya masih zaman PKL. dulu zamannya masih zaman jahiliyah kalau saya Jahiliyah bilang. ya. Zaman jahiliyah, tapi alhamdulillah pelan-pelan mulai berubah. Pol PP pilihannya. Jadi awal PNS itu bukan di Satpol PP kan, tapi di ajudan. Di ajudan, Ajudan. ajudan wali Ajudan kota, wali pindah ke kota. Pol PP terus. Berapa tahun berarti lu di Satpol PP itu? Total sekarang 17 tahun. 17 17 di situ. tahun. Udah mengakar berarti. Camat dulu berapa tahun ya? 2 tahun. Oh, cuma 2 tahun. 2 tahun. Mutarnya cuma di camat doang ya? Apa Muter sambat dong 1 kali. Balik lagi. Balik lagi. Sampai Balik ke Pol PP. Oke. Nah, ini pilihan kedua, Ya. kuis kedua, jalan atau lari? Lari. Lari. Dia pelari, Mas. Dia Gua doyan lari. Kelihatan dong badannya. Iya. Nggak kayak kita, Mas. Kita petidur gitu. Tukang tidur. Tapi kan lu juga ini ya menyelami hobi diving juga ya? Oh iya, diving. Hobinya scuba diving, Nah, Scuba diving. diving. lari, naik gunung juga suka, Sepedahan, Mas? sepedahan. Nah. Lari suka apa karena diajak Pak Bos? Wah, itu. Dipaksa, Pak Awalnya Bos. Pak Bos. Pak Bos ya, dipaksa ya. Teman-teman saya tuh jadi agak bingung juga. Dulu waktu pendidikan, kalau olahraga pagi, saya sembunyi di atas eternit, nggak mau ikut. Males. Males. Ah, Tapi kalau setelah kerja malah jadi pelari. Iya. karena terbawa ya. Terbawa bos awalnya, tapi lama-lama akhirnya udah terbiasa jadi suka sendiri. Iya. Nah, ini pertanyaan ketiga. Ya. Gunung atau pantai? Pantai. Nama pantai. Dia suka diving tadi. Diving, kan. gunung Tapi kan juga juga Scuba. suka naik, Naik gunung, gunung juga. tadi. Tapi Oh, prefer lebih pantai. ke pantai. Lebih ke pantai. Karena ada siapa di pantai gitu kan? Enggak, juga. Pantai Lihat itu bule kali, lihat pantai itu bule. pantai itu menenangkan. Menenangkan, iya. Lu harus coba scuba diving nanti. Oke. Itu beda dengan kalau hari-hari kita berisik. Scuba diving itu kita nyelam ke dalam air, tuh hening. Dan itu suka. Nah, ada pelatihan dulu gitu kan? Iya, ambil license. Iya, lisensi ya. Ambil license, nanti upgrade level segala macam. Tapi worth it lah. Ngambil scuba diving tahun 2007. Masih sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Ada waktunya tapi Sekarang agak jarang. agak jarang. Agak jarang. Udah banyak ya badannya. Iya. Susah. Curi waktu pun agak susah sebenarnya curi waktu juga. Iya. Tapi kalau memilih tadi ke pantai karena lihat bule-bule juga nggak? Iya, itu kayak. Di gunung pun boleh banyak bulung. Di gunung pun boleh banyak di gunung. Iya. Mau Tapi nawarin gunung di kios Mas di pasar. Nawarin kios. Siapa tahu mau jualan. Oke, pertanyaan keempat nih, jujur atau jadi orang baik? Orang jujur atau orang baik gitu ya? Iya, orang jujur atau orang baik. Jujur lah. Jujur. Jujur pasti baik. Baik Oh, belum tentu jujur. Sudah jujur udah pasti baik ya? Jujur pasti baik. Baik belum tentu jujur. Baik belum tentu jujur. Iya.
Bisa ya, gitu juga ya. Iya. Ya. Nomor 6 skip aja kayaknya. Nomor 5 mending nggak mandi atau nggak ngerokok? Mending nggak ngerokok. Nggak ngerokok. Gua orang Lu yang fashionable banget. bukan fashionable. Sehari itu mandi bisa 3 kali. Oh gitu. Pekerjaan dia kayak begitu, iya lah mas kan. Iya. Keringat apa segala macam. Sehari bisa 3 kali. Pokoknya pergi dari rumah mandi, di tengah-tengah pekerjaan mandi, pulang pasti mandi. Oh. Dengan aktivitasnya sih ya wajar lah. Iya, Ya, worth it lah. Lu Iya, kalau kan nggak mandi lu, doang. lu Oke. Iya, iya. Yang ketujuh nih, mobil atau motor? Motor. Lu anak motor berarti? Anak motor. Motor. Mantap. Ada koleksi apa? Oh enggak, kita main Beat. dulu sih waktu masih muda sih. Masih muda ya. Kalau udah tua Oke, itu aja. Dulu waktu awal-awal lulus itu main motor sport, motor gede sport, Motor gede ya? motor gede sport, 600-700 cc, Bogor Bandung nggak pakai jaket. Jaket. Seriusan lu? serius. Wah, gua mah udah masuk angin Serius. Iya, ya, paru-paru basah. Nah, hati-hati. sekarang naik Vespa ke puncak, pakai jaket, pakai jaket. Pulang-pulang masuk angin juga. Tahu diri juga. Dulu mah aman nggak masuk Dulu angin. aman, gue bingung. Nah ini sekarang yang ke-8, modern atau klasik? Lu tipe orang yang modern atau klasik? Modern. Modern. Modern, Mas. Gua rasa ya modern. Iya. Kekinian No debat banget. lah itu, Mas. Ya? Iya, no debat lah itu. Ya, kan kita harus bisa masuk perkembangan zaman. Oh iya, betul betul. Harus Gitu. Berarti inovatif. kayak musik-musik juga lu musik modern, nggak musik klasik. Enggak ada mah 90s. Berarti kan klasik juga dong. Musik sih gua, Kalau musik ya, kalau musik. Nah, berarti. musik sih gua masuk aja? apa aja masuk. Apa aja masuk. Apa aja masuk. Oke, Iya, iya, oke. iya, iya. Apa aja masuk. Ah ini banyak uang atau banyak teman? Banyak teman. Baik, teman. Kalau banyak teman lu nggak punya duit gimana? Enggak, banyak teman, banyak teman. teman, oke. Nggak masalah. Apa mau direvisi enggak? Enggak. Gua punya banyak teman. Uang bisa ngebeli teman, tapi bukan teman sejati. Oke. Kita Ya kan? kan sejati tapi kan. Kita berteman udah. Wih. Wih. Gua sama mereka berteman dari zaman mereka masih di lapangan. Iya. Itu pertanyaannya ada yang satu nggak disebut Nggak kenapa, usah Mas? dulu, nggak usah dulu. Oh, nggak usah dulu. Pas aja ya. Nah, ini sekarang kita tanya seberapa Oke. Bogor kah Agustiansa? Oke. Mas, bacain Mas. Oke. Sebutkan tempat nongkrong di Kota Bogor yang cozy menurut kamu. Kota Bogor ya? Iya, di Kota Bogor. Harus Kota Bogor dong. Gua jarang nongkrong sebenarnya. Baru semalam. Atau apa gitu. Dulu Ini tempat tempat. nongkrong kafe. Iya, iya. Gua boleh sebut nama. Boleh, Nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa. boleh dong. Gua nongkrong di mana? Gua jarang nongkrong ya. Tapi favorit lah misalnya Apa lu pas ya? itu enak lah. Jembatan cinta gitu kali Kebun raya. di motor. Pasar Iya. ini apa tuh jembatan Uncle Joe enak. Uncle Uncle Joe Joe, Kopi. kopi. Oke. Kita pernah kesana juga. Pernah kan? Enak. Uncle Joe Coffee enak. Terus tempat yang cozy itu. Cozy, pokoknya lu nyantai di situ udah nyaman banget dah. Lupa balik lah misalnya. Heeh. Lebih Pernah. lebih enak. Gua jarang nongkrong ya, gua bingung juga. Gua jarang nongkrong bingung juga ya. Balkot iya. Pos gua di Balkot itu zaman banget tuh nongkrong tuh, bisa seharian tuh. Buat nongkrong ya. Bosan gak sih berapa tahun di Balkot? Dan hidup. Oh, iya, Way iya. of life. Iya, Ya kan? Jalan itu gak. Dan itu ya. Oke, pengabdian. Terus ya apalagi ya? Tempat Yang di cozy. Ahmad Yani itu ada lupa gua. Tapi di luar Bogor mah ada lah ya. Di Bandung misalnya. Itu tadi scuba dia mah pasti. Ya. Gua bukan tipe orang yang nongkrong di kafe-kafe sebenarnya. Di alam dia. Iya, Lu udah alam. Iya. Tempat favorit berarti. Gua paling suka Alam itu favorit. kalau hari Sabtu atau Minggu gua pergi naik ke gunung. Gunung Gede. Itu sampai sore banget. Oh. Yang dekat di Sentul kan gua rumah di Sentul. Sentul tuh ada banyak curug, ada banyak bukit-bukit Iya, yang iya, bisa iya. lu lewatin. Gue sering spending time di situ kalau weekend. Karena nggak bisa diving kan. Tapi kalau bisa Iya, diving, gue iya, pergi iya. diving. Iya, jauh di mana? Sama Rocky Gerung. Pulau tuh Seribu. sana. Sering ketemu sama dia. Sering ketemu Sering kan? ketemu. Dia, Iya, dia, dia sering. suka trekking juga. Iya. Gitu, ke Panisan, Bukit Panisan. nah, ke Bukit Sanema, terus ke curug-curug. Mau cobain lu ke sana. Tapi kunci harus bangun pagi loh. Pagi. Gue sih bisa ini nggak bisa nih, bangun pagi mah. Pagi bangun, Mas. Belum tidur tapi. Lebih parah lagi. Mana lagi pertanyaan tadi? Oke. Udah kan, Makanan khas Kota Bogor yang disukai. Toge goreng, Oke, goreng tuh. bubur kumis. Oh. Itu khas Bogor dong. Iya, 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 iya. iya. Khas Bogor. Hmm. Sama apa lagi? Kue pancong Bogor nggak sih kue pancong?
Pancong. Oh, itu mah umum ya. Umum ya? Di mana aja. Umum ya? Unyil. Gua toge goreng, terus apa tadi? Gue kurang suka kuliner. Bubur kumis. Bubur kumis. Oke. Sama sop Haji Tuhit. Oh, sop. Sop kambing. Sop kambing. Enggak khas Bogor banget sih, tapi oke lah. Lumayan lah. Cungkring gua suka cungkring. Cungkring ya. Cungkring Gang Aut. Itu oke. Enak ya. Tapi emang lu orangnya tipikal yang suka kulineran atau ada hal yang lain? Suka makan tapi nggak suka tempat nongkrong yang terlalu rame. Oh. Nggak suka yang rame-rame, yang sendiri-sendiri. Kayak coffee shop gitu yang orang banyak gua nggak terlalu suka sebenarnya. The Boss asik The Boss tuh. Ini di bawah kita. Di bawah ada cafe. Oh iya. Kita minum sana kan. Itu kita ngopi-ngopi di sana. Lanjut Mas. Oke. 3 kata tentang Kota Bogor zaman dulu. Kuno, macet, terus tidak tertata. Tidak tertata. Oke. Kuno dan macet dan tidak tertata. Zaman dulu. Tertata, oke. Iya sih ya. Lanjut. Kalau yang sekarang, Nah, sekarang 3 kata tentang 3 kata tentang Kota zaman Bogor sekarang. zaman now. Instagramable, Oke. terus Wow. anak muda banget. Anak muda banget, Terus yang berikutnya lebih nyaman. lebih nyaman. Iya. Oke. Sebelumnya itu berarti nggak ada tempat nongkrong yang asik ya di Bogor kayak gitu-gitu. Ada. Bukan nggak ada. Ada. lah. Ada ya. Ada. Ada, tapi Cuman mungkin gua nggak tidak suka tertata nongkrong. gitu ya. Gini. Sekarang kita lihat gini deh. Di depan stasiun Bogor. Dulu apa sekarang maksudnya? Dulu. Dulu ya. Dulu itu pedagang kaki limanya banyak. Ya, itu dia. banget. Parkir Depan PLN. motor, ya. Di situ prostitusi. Oh, ada di situ. Lo dong, depan sebelah PLN itu di terminal terminal stasiun Bogor itu malamnya jualan PKL di tengah jalan, cewek-cewek Oh iya, Taman Topi. Taman Topi. Zaman Oh, dulu iya, ya. bener-bener. Yang pernah lipsus dulu tuh. Iya, Iya kan? iya. Sekarang Bukan lihat gua dong. yang lipsus. Sekarang lihat dong. Iya, iya. Sekarang Oh, sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Much better sekarang. Iya, iya, iya. Gitu, pedagangnya nggak ada, kita dorong ke dalam. Memang nggak kita tertibkan total, tapi kita dorong ke dalam. Area jalan utamanya bersih. Ada Skybridge sekarang. Iya, 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 iya. Bogor jauh lebih baik sekarang. Lebih modern. Lebih Berarti kalau dari kacamata lu kira-kira apa yang harus dilakukan untuk memimpin Kota Bogor ke depan ketika sekarang sudah lebih rapi, Ya. lebih tertata dan sebagainya? Yang pasti harus menjaga ritme ini jangan sampai berubah. Siapapun nanti yang jadi pemimpin kita nanti nih, ya dia harus bisa menjaga ritme ini. Jangan lagi merubah konsep yang sudah dilaksanakan sekarang, jadi mundur lagi. Ya. Kan sekarang warga juga merasakan kok banyak public area baru dibangun di Kota Bogor. Ya, taman-taman Semua ya. menikmati. Yang nyinyir ada. Iya, iya. Kita buat area pejalan kaki yang lebar, yang luas, pedestrian Pedestrian. itu, yang nyinyir banyak juga. Tapi coba ingat, 2015 kita bisa nggak kita olahraga dengan nyaman di lingkar Istana Bogor? Nggak bisa. Oh, jalannya naik turun segala macam. Sekarang kan orang nyaman. Hari Minggu pagi, Sabtu pagi rame orang olahraga di sana. Public area baru dibikin oleh Pemkot Bogor. Semua bikin warga datang ke sana dengan nyaman, walaupun memang ada eksesnya, PKL, Iya. parkir. Parkir tuh Ya. Itu kurang. terutama ya. Iya, Susah itu apa ya? Di mana ada tempat keramaian baru pasti akan muncul PKL dengan parkir. Ini harusnya dirumuskan dari awal sebelumnya. Siapkan space-nya dulu untuk PKL-nya di mana, parkirnya di mana Iya. gitu. Ini Minggu mesti kemarin gua diperhitungkan. udah bangun pagi tuh Mas, mau ke Sempur. Cuma nggak ada parkirnya, jadi nggak jadi, balik Iya. lagi, tidur lagi. Tidur lagi. Lihat olahraga, nggak berusaha dulu gitu. Kurang Susah ajar. banget parkirnya Mas, Susah beneran. banget, jadi nggak jadi lah ya. Tapi kalau gue boleh nanya nih, menurut lu kan apa ya, lu berada di dalam pemerintahan gitu Iya. ya. Kota Bogor ke depan, mau dibawa kemana sih Bogor tuh, baiknya, bagusnya, cocoknya? Cocoknya. Mm-mm. Ya jadi kota yang ramah pada seluruh warganya. Kota jasa gitu. Oh, kota jasa ya. Kita nggak punya, dari dulu pun kita kota jasa. Iya. Tapi setengah-setengah. Nanggung. Tanggung ya? Nanggung, kota jasa nanggung. Oke. Gitu. Jadi kalau kita hanya jual service dari hotel, mais, ya itu oke. Tapi ada banyak potensi-potensi lain yang terserap keluar kota Bogor. Iya, iya, karena kan ya segitu-segitu doang dong kalau Ya. hanya ngandelin. Pertumbuhan kafe kota Bogor bagus sekarang. Hampir 300%. Artinya apa? Bisnis usaha coffee shop ini Berkembang orang ya? berkembang. Orang Bogor demen nongkrong, demen ngopi, ternyata kan begitu. Iya. Makanya banyak coffee shop baru. Gitu. Ini mesti ditangkap peluangnya oleh pemerintah sebetulnya. Kita jadi kota jasa, tapi yang benar-benar
bener-bener ajak gitu. Kalau jasa betul-betul. Kita sih nanggung ya. Kayak di Bandung aja kan ada yang coffee shop 24 jam. Kalau di Iya. Bogor kan jarang-jarang tuh. Ya, Akhirnya kan Iya. aduh, orang juga berapa ada keluar. sih, berapa ada. Berapa ada. Sekarang udah mulai ada buka 24 jam. Mhm. Di Ahmad Yani ada buka 24 jam. Iya, iya. Jadi kalau lo tengah malam suntuk-suntuk bisa kabur ke sana. Bisa main di sana. Bisa main ke sana. Kecuali ke Jembatan Merah itu mah udah terkenal ya jualan. Jembatan Merah, Deutschland. Iya, iya. Ada lagi, Mas Riki? Apa ya? Cukup sih kalau dari gua. Kalau Mas Rama? Cukup. Cukup. Ini kita nanti melihat apakah punya potensi karir lebih tinggi karena digadang-gadang punya potensi jadi sekda kan. Wih. Yang termuda soalnya. Berarti tinggal muter berapa lagi ke untuk Sekali lagi, Mas. Satu sekali dinas lagi. Untuk dinas Satu lagi. kali lagi. Tapi kalau untuk pendidikan udah cukup. Cukup. Semua Udah cukup. Diklat tim. Dekat tim sudah. Sudah. 2A. Dua belum, dekat tim 2 belum. Oh, 2. Ya, sambil jalan lah. Ya. Kita pelan-pelan aja, kita nggak usah ngoyo banget. Iya, Santai aja, tato dapat kan begitu. Karena kalau kita terlalu ngoyo juga, terlalu ngejar nanti malah nggak dapat, malah ya udahlah kecewa. Tapi kita dari dulu biasa begitu. Yang penting kita kerja sebaik-baiknya, yang nilai pimpinan. Gitu. Karena gini, gue ngobrol beberapa orang dia nyebut-nyebut itu ya, ini layak untuk jadi sekda. Iya. Waduh, semua punya kesempatan yang sama. Iya. Semua yang ada di Eselon 2 sekarang punya peluang yang Kans sama. yang sama Kans lah, yang iya. sama. Cuma nanti kan kita bicara pengalaman, Ya, Ya. masuk itu. jam terbang, Masuk kemampuan senioritas kemampuan gimana? mengelola. Kalau saya rasa di Kota Bogor itu nggak terlalu jadi pertimbangan. Ya, saya buktinya bisa jadi Eselon 2 artinya dari pimpinan nggak ngeliat senior junior, tapi ngeliat kapabilitas. Kinerja juga ya. Kinerja Iya, kapabilitas. Makanya saya senang lihat teman-teman anak muda sekarang nih semua kerja semangat. Tapi gini, yang muda bukan berarti rajin. Iya. Yang tua juga bukan berarti malas. Malas. Kembali ke karakternya masing-masing. Iya. Yang muda kebluk banyak juga. Iya. Yang Iya. tentang muda tapi ini ya Iya. ada juga Tapi ya. yang tua rajin semangat banyak saya temuin. Iya. Gitu. Di anggota saya sendiri polanya juga begitu. Ada anak muda yang kerjanya apel, habis apel dia duduk aja. Ada yang tua lebih mempersudah puncuit gitu. Lebih semangat. Tapi semangat ya. Iya. Jadi tua muda itu sebenarnya bukan patokan. Senior junior bukan patokan, tapi yang penting kapabilitas. Iya. Gitu. Cakep. Wah, dicocok dah Mas. Cocok ya. Cocok. Tapi memang juga sebelumnya juga rame ngomongin bahwa jadi kasat Pol PP juga terlalu cepat gitu dan sebagainya. Ya, Banyak Bisa juga kan. membuktikan tapi kan Iya, dia. tapi kan Sukses. dengan kinerja akhirnya Iya, dibuktikan. betul. Iya. Betul. Ini dengan nanti misalnya mudah-mudahan di sekda ini mah Iya. harapan gue sih benernya. Biar gue punya CS sekda gitu. Oh iya, benar. Terlalu cepat juga nggak itu nanti, kalaupun harus di sekda. ya nggak tahu kan tangan iya. pimpinan ya, kita tangan pimpinan semuanya. Kalau memang karir jalan nasib kita ke sana, ikutin. Kalau enggak juga nggak ngoyo, biasa aja kita. Jangan ngotot Kita juga. nggak ada ngotot target intan gitu enggak. Yang penting do your best aja. Apa yang depan mata kita kerjakan. Iya. Sudah bisa membuktikan lah. Sudah keren lah. Sudah Mantap. kelihatan kan hari ini PNS muda berprestasi. Widih. Karena hobi gua kan penjilat, Mas. Iya. Jilat terus. Terus, ya. Oke, gitu cukup Oke. sekian. Terima Ya, kasih ya, Kang ya. Mas udah mampir. Seru Thank you ya, banget. brother ya. Oh, Thank you, brother. Nanti Thank kita you, ngobrol lagi kalau udah punya kesempatan yang lebih Siap. banyak lagi. Siap. Terima kasih banyak diundang ke sini. Oke. Agustiansa, Kasat Pol PP terganteng. Dulu, sekarang udah Dulu, nggak. sekarang udah enggak. Jadi terbaik ya. Oke, makasih.